Harus saudara kita berdoa ya. Tuhan, ini kami murid-murid-Mu, kami datang untuk belajar mengenal Engkau lebih dalam. Kau tahu keterbatasan kami, kelemahan kami. Tanpa Engkau menolong kami, maka kami tak akan sanggup mengenal Engkau. Kalau Tuhan tak berikan pencerahan bagi kami, membuka mata kami dan hati kami, maka kami tak akan sanggup untuk mengerti kebenaran Tuhan. Karena tolong kami, berikan kepada kami kerendahan hati untuk belajar bersama-sama. Mampukan kami tetap bisa berkonsentrasi di tengah segala kelemahan kami. Dan biarlah Roh-Mu bekerja untuk memberkati kami melalui kebenaran-kebenaran yang boleh kami sama-sama dengarkan. Berkati kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, ini kelas ya, jadi saya boleh duduk. Ini bukan khotbah, bukan ibadah ya. Jadi ini kelas. Jadi kita setting seperti ini ya. Selamat datang saudara di Ketam, kelas teologi awam yang baru kita bisa mulai hari ini ya. Dan kita akan mulai dengan doktrin Allah. Dan malam hari ini kita akan belajar tentang keberadaan Allah. Keberadaan Allah. Dengan sebuah pertanyaan, apakah Allah itu benar-benar ada? Jangan-jangan kita cuma sekedar mengaku di mulut tapi hati kita tidak yakin. Kita sekedar mengaku di mulut karena kita keturunannya orang-orang Kristen. Jadi ya mau tidak mau mengakui Allah ada, tapi sebenarnya dalam hati kita belum tentu yakin betul Allah itu ada atau tidak begitu. Jadi kita akan mencoba untuk sama-sama membahas tema ini. Karena ini kelas saudara, jadi diperlukan konsentrasi yang lebih ya. Jadi minta tolong kalau ketika teman kanan kirinya mulai mengamin-aminkan terus amin, amin, tolong ya dikasih semangat, bangun begitu ya. Ya, karena memang tidak sedikit yang mengantuk kalau mengikuti kelas. Beda kalau waktu KKR begitu ya. Beda ya. Oke, saudara, ini tema, mungkin saudara bertanya, apa enggak salah ini tema dibahas di gereja tentang keberadaan Allah? Enggak salahkah begitu? Saudara, jangan salah pikir ya, jangan pikir bahwa tema tentang keberadaan Allah itu hanya penting untuk mereka-mereka yang di luar gereja. Jangan salah, jangan salah. Yang di dalam gereja pun, saudara, itu belum tentu loh benar-benar menyadari dan mengalami akan kehadiran dan keberadaan Allah itu sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kalau ke gerejanya ikut-ikutan, Kristennya Kristen keturunan, pengakuan Allah kadang-kadang cuma sekedar di mulut saja, tapi tidak benar-benar meyakin dari hatinya mengatakan yes Allah itu ada. Belum tentu. Karena itu kebenaran ini bukan hanya untuk mereka yang di luar gereja, yang di dalam gereja tetap harus memperhatikan akan kebenaran ini saudara sekalian. Mengapa? Karena tanpa kesadaran akan Allah ya, tanpa kesadaran akan Allah, ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah. Sekali lagi ya. Jadi mengapa tema ini penting tetap dibahas bahkan di dalam gereja? Karena mau sadarkan kita bahwa tanpa kesadaran akan Allah dalam hati kita, maka ibadah yang kita lakukan itu bukan ibadah sebenarnya. Loh, kok bisa begitu? Kalau ketika kita ada di dalam gereja, tapi kita tidak menyadari Allah itu benar-benar ada, maka saudara, pujian itu hanya sekedar sarana menghibur diri. Pujian lagu-lagu Kristen yang kita nyanyikan itu loh, ya, yang nadanya enak, kalau nyanyi itu rasanya hatinya tenang, damai. Lalu apa bedanya dengan waktu kita mendengarkan lagu-lagu kenangan zaman 80-an, 70-an begitu? Kalau tidak menyadari keberadaan Allah hadir di tengah-tengah umatnya, maka pujian itu cuma sarana menghibur diri kita. Dan saya menduga itu bisa terjadi dalam gereja. Menyanyi tapi tidak menyadari akan keberadaan Allah, hanya sekedar menghibur diri saja. Aduh, itu bahaya loh ya. Tanpa menyadari akan keberadaan Allah, maka mendoa itu sekedar sarana pemuasan diri. Ya, kita doa sekedar kita mau dan kita tidak mau tahu Allah itu ada atau enggak.
Kita tidak mau tahu Allah itu benar-benar hadir atau tidak, benar-benar ada atau tidak. Yang penting pokoknya kita maunya kita diturutin. Terserah Allah ada atau tidak. Yang jawab doaku siapa terserah. Yang penting aku dipuaskan. Bahaya sekali. Maka mendengar khotbah tanpa kesadaran akan Allah itu hanya menikmati pengetahuan tentang Allah, bukan menikmati pribadi Allah. Beda ya. Menikmati pengetahuan tentang Allah dan menikmati pribadi Allah itu dua hal yang berbeda, saudara. Banyak orang senang belajar teologi, tapi sekedar untuk menikmati pengetahuan teologi yang membuat dia memenuhi akan keingintahuannya dia saja, tapi tidak sampai menikmati pribadi Allah. Mengapa bisa terjadi? Karena tidak menyadari akan keberadaan Allah itu sendiri, sehingga dengar khotbah sekedar hanya pengen tahu saja, pengen tahu. Padahal mestinya mendengar khotbah itu supaya kita bisa menikmati pribadi Allah, bukan sekedar menikmati pengetahuan tentang Allah. Lagi-lagi saya duga banyak orang Kristen belajar teologi bukan untuk tujuan akhirnya menikmati pribadi Allah, tetapi hanya menikmati pengetahuan tentang Allah. Jadi dia hanya tahu tentang Allah tetapi tidak hidup bersama Allah. Ternyata penting ya bisa tema ini dibahas di dalam gereja ya. Maka tanpa kesadaran akan Allah, persembahan itu tidak ada bedanya dengan memberi sumbangan. Sama-sama keluarkan dompet, sama-sama keluarkan uang, sama-sama masukkan di kantong. Tapi kalau tidak menyadari keberadaan Allah, itu tidak ada beda dengan kasih sumbangan di yayasan-yayasan, di tempat-tempat sosial lain. Dan bisa terjadi loh, orang-orang Kristen dalam gereja melakukan ini. Ya. Tanpa kesadaran akan Allah, gereja tak ada bedanya dengan perkumpulan sosial. Nah, ini juga bisa terjadi. Orang-orang dalam gereja, dia menganggap gereja seperti perkumpulan sosial saja. Mestinya kan kita memaknai gereja sebagai keluarga Allah, persekutuan sama-sama dengan anggota keluarga Allah. Ya, karena itu saya tetap mendorong kalau ada kelas ketam berikutnya, saudara yang masih Zoom, ayo yang bisa datang ke gereja. Karena ini bukan hanya tentang mengisi diri ya, tapi tentang juga bersekutu sama-sama. Ya, yuk kita boleh tingkatkan nantinya ya untuk kelas ketam yang berikutnya. Jadi kita melihat saudara bahwa tanpa kesadaran akan Allah itu sungguh ibadah yang kita lakukan bukan ibadah. Jadi begitu pentingnya kita menyadari keberadaan Allah, bukan hanya pengetahuan dan mulut kita, tapi hati kita benar-benar sadar ya Allah itu ada. Dan dia ada di tengah-tengah umatnya ketika dia beribadah. Itu penting sekali. Tanpa itu ibadah bukanlah ibadah. Dan kita mesti tetap menjaga spirit kita dalam mengikuti kelas teologi, saudara ya. Spiritnya apa sih waktu kita ikut kelas teologi? Teologi itu mesti membawa kepada doksologi. Sekali lagi ya, teologi itu mesti membawa kita kepada doksologi. Teologi belajar tentang Allah, doksologi memuliakan Allah. Ini penting pakai banget. Kalau teologi yang kita pelajari, yang kita ketahui itu tidak membawa kita untuk memuliakan Tuhan, ada yang salah dengan kita. Tanpa doksologi, teologi justru akan membuat kita sombong sekali. Tanpa doksologi, teologi itu akan membuat kita tidak berelasi dengan Tuhan. Jadi mesti menjadi spirit kita adalah ketika kita belajar teologi, belajar makin mengenal Allah, itu mesti membawa kita makin memuliakan Dia. Sehingga saya ingin menciptakan satu budaya di kelas ketam ini, setiap kali selesai kita belajar, kita mau memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, karena banyak orang belajar teologi itu karakternya tidak diubahkan, malah jadi sombong, tidak karu-karuan. Banyak begitu, saudara lihat di media sosial itu. Banyak seperti itu juga. Bukannya memuliakan Tuhan, tapi memuliakan dirinya dan sebagainya. Salah ya. Kalau bicara teologi, setan pun banyak tahu tentang Tuhan. Tapi
Tak ada doksologi dalam diri setan. Hati-hati. Ya, jadi spirit kita belajar teologi supaya kita bisa doksologi. Makin belajar teologi kita makin rendah hati. Makin kenal Tuhan kita makin kenal diri. Makin kenal diri kita makin rendah hati. Teologi itu kan pengetahuan. Kita makin bergantung sama Tuhan dan memuliakan Tuhan. Itu mesti menjadi spirit kita dan mesti menjadi ciri dari ketam di GPMI ini. Teologi to doxology. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya. Kita akan pertama-tama membahas tentang penyangkalan terhadap keberadaan Allah. Penyangkalan terhadap keberadaan Allah ini, saudara sekalian, ada banyak ya, ada beberapa kelompok yang menyangkali keberadaan Allah. Yang pertama itu kaum skeptis. Apa? Kaum skeptis ya. Nanti akan ada bahasa-bahasa aneh-aneh, saudara ya. Namanya kelas ya. Jadi akan ada bahasa aneh-aneh. Kaum skeptis. Apa itu kaum skeptis? Adalah orang-orang yang ragu akan keberadaan Allah. Keraguan itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan logika atau intelektual mereka. Jadi ada dalam batas keraguan. Benar enggak sih Allah itu ada? Benar enggak sih? Gitu ya. Masih ragu. Dan keraguan ini bukan sekedar perasaan ya, tapi benar-benar berdasarkan pertimbangan rasional. Nah, apa yang seringkali ditanyakan oleh kaum skeptis? Misalkan dalam zaman iptek seperti ini dan penelitian yang canggih, bagaimana kita bisa percaya sesuatu yang tidak bisa kita lihat? Ya kan? Orang-orang skeptis akan menanyakan hal ini. Ini sudah canggih dunianya, sudah maju banget gitu loh. Masa kita masih mempercayai hal yang supranatural yang tidak bisa kita lihat? Ya, mereka mempertanyakan itu. Bila saya melihat semua penderitaan yang dialami manusia di seluruh dunia, bagaimana saya dapat percaya bahwa Allah dapat berdiam diri pada saat manusia hidup sengsara? Kaum skeptis mempertanyakan keberadaan Allah. Kok banyak musibah, kok banyak bencana, kok banyak penderitaan, di mana Allah? Pertanyaan ini bukankah ada juga di dalam gereja kan? Ketika jemaat bergumul ya, melewati banyak hal yang tidak menyenangkan, bisa menjadi skeptis. Bisa. Kalau ada Allah, mengapa aku begini, mengapa aku begitu, mengapa keluargaku begini, mengapa keluargaku begitu. Bisa terjadi, saudara ya, masuk ke dalam tahap skeptis. Mengapa Allah yang baik membiarkan sahabat saya, seorang yang mengasihi sama manusia dan kehidupan, meninggal pada usia muda? Kamu skeptis akan mempertanyakan, ini benar enggak sih Allah itu ada? Kalau ada, kenapa dia biarkan teman saya yang baik itu meninggal usia muda? Dia itu baik loh. Bila Allah berkuasa, mengapa kita mengalami begitu banyak bencana alam? Bukankah Allah sanggup toh untuk mengontrol alam semesta, mencegah bencana supaya tidak terjadi? Tapi terjadi loh. Kalau begitu, di mana Allah? Di mana Allah itu? Begitu. Apakah Allah itu ada? Saya tidak merasakan Allah. Segala sesuatu yang telah saya capai, saya lakukan dengan kekuatan sendiri. Saya tidak membutuhkan tongkat penopang yang bernama Allah. Allah ada, tidak ada, itu tidak ngefek sama hidupku. Toh aku bisa kerja dan dapat cuan. Toh aku bisa bekerja dan menjadi kaya. Gak peduli Allah ada atau tidak ada. Ya aku juga ragu kok apakah dia ada atau tidak ada. Tapi yang penting aku bisa sukses tanpa Tuhan. Sudah perhatikan ya, pertanyaan dan pernyataan-pernyataan dari kaum skeptis ini bukankah dinyatakan oleh orang yang bukan hanya di luar gereja. Pernyataan dan pertanyaan seperti ini bisa loh ditanyakan oleh orang yang bergereja. Bahkan saya sendiri pernah bertemu seorang yang bahkan melayani Tuhan, ketika mengalami satu pergumulan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Benar enggak sih Allah itu ada? Kalau ada, mengapa aku begini? Ini skeptis loh ya, meragukan keberadaan Allah. Ya tentu semua bisa dijawab ya, hanya kita tidak pada forum ini menjawabnya ya.
tentang Allah dan penderitaan, tentang Allah dan kejahatan, dan kita sudah bahas itu. Saudara kalau mau tahu silahkan buka di YouTube ya, di kelas-kelas kita yang lama itu sudah sebagian besar rekamannya sudah diupload terbuka untuk ditonton semuanya. Jadi saudara bisa buka tema itu lagi, Allah, penderitaan dan kejahatan kalau tidak salah ya. Yang kedua adalah kaum agnostik. Kaum apa? Agnostik. Tadi skeptis, meragukan keberadaan Allah. Ini mirip sama skeptis, ya. Ini mirip, yaitu kaum agnostik. Kebenaran tertinggi termasuk Tuhan itu tidak diketahui dan mungkin tidak akan diketahui. Kita itu tidak bisa tahu Allah ada atau tidak. Kita tidak bisa saat tahu. Kalau yang skeptis kan meragukan Allah ada atau tidak ya, lebih ke perasaan ya kelihatannya. Tapi kalau agnostik, sebuah pernyataan kita itu tidak tahu dan kita tidak mungkin tahu Allah itu ada atau tidak. Ya mirip-mirip sama skeptis, hanya beda frekuensinya. Karena sebuah pertanyaan, kalau skeptis lebih banyak ke pertanyaan, kalau ini pernyataan. Kita ini tidak bisa tahu apakah Allah ada atau tidak. Dengan keterbatasannya tidak mungkin seorang manusia dapat mengetahui apakah Allah ada atau tidak. Ini pernyataan-pernyataan kaum agnostik ya. Kita juga nggak bisa tahu sebagai manusia Allah itu ada atau tidak. Ya. Oke, itu ada dua kelompok yang mempertanyakan keberadaan Allah. Sekarang yang paling kita kenal ateis. Ya, kalau ini gampang sebutannya ya, ateis. Semua sudah tahu itu apa ateis? Ateis itu apa? Tidak. Theos, Allah. Jadi apa ateis? Tidak percaya keberadaan Allah. Simpel saja. Jadi kelompok ateis adalah kelompok yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan. Gak percaya. Kalau yang skeptis ada atau enggak ya. Kalau yang agnostik, kita manusia gak bisa tahu Allah itu ada atau enggak. Kalau ateis, Allah tidak ada. Lebih sangar gitu ya. Jadi bisa bedakan tiga ini, skeptis, agnostik, dan ateis, bisa bedakan ya. Kalau skeptis bertanya-tanya Allah ada atau enggak ya. Kalau ada kok mengapa begini, itu skeptis. Kalau agnostik, kita gak bisa tahu Allah itu ada atau enggak. Kalau ateis, Allah tidak ada. Gitu. Mereka punya slogan, salah satu slogannya mereka begini: dua tangan yang bekerja itu dapat melakukan lebih banyak daripada ribuan tangan yang tergenggam untuk berdoa dalam doa. Ini slogannya orang ateis ya. Ngapain kamu doa? Gak penting, yang penting kerja. Dua tanganmu kerja itu lebih baik dari ribuan tangan yang menggenggam untuk berdoa. Artinya gak perlu doa-doa ya, karena Tuhan itu gak ada, kerja saja. Nah, apakah ini cuma pernyataan orang yang mengaku diri ateis? Jangan-jangan orang di dalam gereja sadar tidak sadar bisa memiliki pemahaman ini, sehingga dalam kerja pun nggak perlu doa, dia pikir yang penting kerja. Hati-hati ya, itu sudah mengadopsi slogannya ateis dan nggak peduli pada doa. Hidup akan terus berjalan dengan sendirinya, nggak usah kaitkan sama Tuhan ya. Oke, hidup akan berjalan begitu aja kok. Ateis. Nah, ateis ini saudara itu terbagi ya dua. Yang pertama adalah ateis praktis atau practical ateis. Yang kedua adalah ateis teoritis. Ya, jadi ateis ini terbagi dua. Apa? Ateis praktis dan ateis teoritis. Jadi tetap dijawab ya supaya tidak ngantuk ya. Saya sengaja tanya supaya dijawab ya. Jadi ateis terbagi dua, ateis apa? Praktis dan ateis teoritis. Apa itu ateis praktis? Ateis praktis itu orang itu percaya Allah itu ada, tapi dalam hidupnya tidak mengindahkan Allah. Hidup seolah-olah Allah tidak ada.
Ini ternyata merupakan bagian ateis loh ya. Dan celakanya ini bisa terjadi pada orang-orang Kristen. Di gereja percaya Allah ada, pengakuan iman rasuli tiap minggu kok. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan seterusnya, setiap minggu mengikrarkan pengakuan iman bahwa Allah ada, tapi hidupnya tidak indahkan Tuhan, tidak peduli sama Tuhan. Ateis praktis loh itu. Jadi kalau dalam hidup kita itu hidup seolah-olah Allah tidak ada, itu terkategori ateis praktis. Jangan pikirkan baik-baik saja loh ya. Nah, yang akan kita bicarakan panjang lebar adalah ateis teoritis. Kalau ateis praktis, pengakuannya percaya, tapi hidupnya seolah-olah Allah tidak ada. Kalau ateis teoritis, itu benar-benar secara intelektual berusaha untuk membenarkan, untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak ada. Dan mereka menggunakan argumentasi-argumentasi yang rasional untuk mendukung pernyataan mereka bahwa Allah tidak ada. Jadi bisa bedain ya, ateis praktis dan teoritis. Kalau yang praktis mengakunya percaya tapi hidup seolah-olah Allah tidak ada. Tapi kalau ateis teoritis, secara teori, secara pernyataan, secara intelektual mereka menyatakan Allah itu tidak ada, dan dengan argumentasi-argumentasi rasional mereka. Nah, ada yang membagi ateis teoritis ini masih terbagi dalam beberapa bagian ya. Ada yang namanya ateis skeptis, ada yang namanya ateis kritis, dan satu lagi saya lupa. Ateis dogmatis. Jadi yang ateis teoritis ini ada pakar ya, masih bagi 3 lagi. Ateis skeptis, ya yang masih ragu-ragu begitu. Ateis kritis yang lebih mempertanyakan tentang keberadaan Allah. Yang ateis dogmatis itu yang sangat kaku sekali, yang sangat strike sekali untuk menyatakan Allah tidak ada. Dogmatis. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan saudara. Beberapa mbahnya ateis ya. Mbahnya ateis, tahu mbah ya? Karl Marx. Dia mengatakan agama itu candu masyarakat. Orang ini tidak percaya Tuhan, tidak percaya keberadaan Tuhan. Nietzsche, Tuhan itu gak pernah ada. Tuhan itu cuma ciptaan manusia. Ini juga tokohnya ateis ya. Sigmund Freud, ini adalah bapak psikoanalisa. Ya. Dia mengatakan Tuhan itu hanyalah sesuatu yang ada hanya untuk suatu pelampiasan kekecewaan dan pelarian dari kenyataan. Dan masih banyak mbah-mbah yang lain ya. Ya, kakek moyangnya ateis masih banyak. Tapi 3 tokoh ini cukup ternama ya. Dengan pernyataan-pernyataan mereka benar-benar menyatakan Allah itu tidak ada dengan berbagai macam pernyataan yang ada. Mengapa sih kok bisa ada yang ateis? Bisa jadi karena mereka punya prinsip begini, Allah itu tidak bisa dilihat, maka itu bukti Allah tidak ada. Karena aku tidak bisa lihat Allah, kamu tidak bisa lihat Allah, maka kita mesti percaya Allah tidak ada. Tapi sebenarnya ya ini satu pernyataan yang bahkan harusnya secara logika pun tidak bisa diterima ya. Bukannya apa yang tidak bisa kita lihat kan belum tentu itu tidak ada. Banyak contoh ya. Kita bisa lihat listrik. Bisa lihat enggak listrik? Listrik, bisa lihat listrik enggak kita? Siapa yang pernah lihat listrik? Yang sering kita lihat itu tiangnya. Tiang listriknya. Listriknya kita enggak pernah lihat, tapi kita percaya itu ada tuh. Buktinya apa? Lampu nyala. Kalau tidak percaya, oh jangan. Kalau tidak percaya jangan dibuktikan ya, bahaya ya. Pernah lihat oksigen? Yang kita lihat tabungnya atau gelembung-gelembungnya, tapi zatnya tidak dilihat. Tapi kita percaya itu ada.
Dan masih banyak lagi contoh bahwa hal-hal yang tak terlihat itu bukan berarti tidak ada. Jadi kalau orang ateis mengatakan, emangnya kamu pernah lihat Allah? Tak pernah. Berarti Allah tidak ada. Ya, jawabnya gampang ya. Ada banyak hal yang tidak kita lihat, tapi itu ada kok, dan kita percaya itu ada. Bahkan sebenarnya Allah itu terlihat di dalam Yesus Kristus kok. Ya. Pemikiran mereka salah satunya yang lain adalah karena adanya kejahatan dan ketidakadilan, maka Allah tidak mungkin ada. Karena kalau ada, Allah tidak akan izinkan hal tersebut terjadi. Ini klaimnya mereka ya. Ada kejahatan. Kalau ada kejahatan itu berarti Allah tidak ada. Karena harusnya kalau Allah ada, kejahatan tidak boleh terjadi. Allah kan Maha Kuasa dan Maha Baik. Ini satu pernyataan yang klasik ya. Tapi di YouTube pernah ada itu ya, yang membantah dengan apa ya, membuat satu video singkat tentang orang yang potong rambut. Ya. Ketika dia lagi potong rambut, ya ternyata yang tukang cukurnya tidak percaya Allah. Ya tadi ngomong banyak penderitaan, banyak kejahatan. Kalau Allah ada harusnya tidak ada itu. Lalu selesai potong, orang ini keluar. Dia mikir gimana cara jawab tukang cukur ini ya, yang tidak percaya Allah ada. Kemudian dia lihat tuh ada orang gondrong, rambutnya panjang, cowok rambutnya panjang, diajak masuk. Lalu dia ngomong, di dunia itu tidak ada tukang cukur rambut. Oh, kaget dia, loh kok tidak ada? Aku ini tukang cukur rambut. Loh buktinya nih, orangnya rambutnya gondrong, berarti tidak ada cukur rambut. Kok bisa begitu? Ya ada dong, dia kan rambutnya panjang karena tidak mau masuk untuk dipotong rambutnya. Nah itu dia. Mengapa ada kejahatan? Karena orang berdosa tidak mau datang sama Tuhan. Bukan karena Tuhannya tidak ada. Nah, selesailah kisahnya. Ngerti? Cerita ini ngerti ya? Semoga ya. Jadi istilah kejahatan itu ada tidak membuktikan bahwa Allah tidak ada. Kejahatan ada karena yang buat jahat tidak mau datang sama Tuhan. Ya simpelnya begitulah. Ya. Kita lanjutkan. Mengapa ateis? Biasanya adalah ketidakmampuan mereka untuk membuktikan keberadaan Allah. Itu dijadikan bukti bahwa Allah tidak ada. Unik ya. Karena tidak mampu membuktikan keberadaan Allah, ketidakmampuan mereka membuktikan Allah itu menjadi bukti mereka bahwa Allah tidak ada. Ya, kita mesti berpikir ya, kita berpikir. Jadi mengapa timbul ateis-ateis? Biasanya karena mereka tidak mampu membuktikan Allah itu ada, sehingga ketidakmampuan itu dipakai mereka menjadi bukti bahwa Allah tidak ada. Ada seorang yang menulis begini, seorang ateis itu adalah seorang yang melihat melalui sebuah teleskop. Tahu teleskop ya? Untuk melihat benda-benda di angkasa itu. Dan mencoba menjelaskan apa yang tidak bisa ia lihat. Sudah bisa bayangkan, inilah orang ateis yang mencoba untuk lihat dengan teleskop dan dia berusaha untuk menjelaskan apa yang tidak bisa ia lihat. Satu kegilaan memang. Ya itulah mereka. Karena tidak mampu membuktikan Allah itu ada, justru itu dijadikan klaim bahwa Allah tidak ada karena mereka tidak mampu. Ya digambarkan tadi seperti seorang yang melihat dengan teleskop lalu menjelaskan apa-apa yang tidak mereka bisa lihat. Ya konyol memang sebenarnya sih. Ya. Pertanyaannya adalah, adakah orang ateis sejati? Ada tidak kira-kira di dalam dunia ini ateis yang sejati? Maksudnya ateis sejati itu ateis lahir batin. Lahir batin itu baik pengakuan maupun hatinya itu sinkron dan benar-benar membuat satu pernyataan yang tulus dan jujur. Lahir batinnya dia, pengakuan dan hatinya benar-benar mengatakan Allah tidak ada. Ada enggak orang semacam itu dalam dunia ini, ateis sejati? Atau mungkin dia cuma di mulut aja, tapi hatinya sebenarnya
Ada sih. Cuma nggak mau mengakui. Sekali lagi, apakah ada seorang ateis sejati dalam dunia ini yang baik dengan mulutnya maupun dengan hatinya benar-benar sinkron dan membuat satu kesimpulan Allah tidak ada? Menurut jemaat sekalian, ada enggak kira-kira ateis yang sejati seperti ini? Kira-kira Koyanto ngomong nggak ada. Ada yang mau beda dengan Koyanto? Ada enggak ateis yang sejati? Lahir batin pokoknya sejatinya itu ya. Pengakuan dan hatinya itu sinkron gitu. Ada enggak kira-kira ya? Kalau kita lihat tadi tokoh-tokohnya itu dengan wajah-wajah yang sangar-sangar itu, apakah mereka ateis sejati kira-kira? John Calvin mengatakan begini, saudara. Perasaan tentang adanya Allah, perasaan tentang adanya Allah itu dituliskan pada setiap hati, ya, pada setiap hati. Perasaan tentang adanya Allah dituliskan pada setiap hati, berarti pada setiap manusia, bukan hanya untuk orang Kristen, orang percaya saja. Perasaan tentang adanya Allah, rasa akan adanya Allah itu ada di setiap hati. Maka kalau omongan John Calvin ini benar, maka kita simpulkan tidak ada ateis yang sejati. Karena perasaan tentang adanya Allah juga dituliskan pada hati orang yang mengaku ateis. Tetapi kok mereka bisa mendeklar, menyatakan Allah tidak ada? Itu namanya tidak sinkron antara apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka nyatakan. Apa yang terjadi sebenarnya? Nanti kita lihat ya. Tidak ada orang yang terlahir sebagai ateis. Perhatikan, tidak ada orang yang terlahir sebagai ateis. Pemikiran tentang adanya Allah adalah sesuatu yang sifatnya universal, menyeluruh seluruh manusia. Ada perasaan tentang keberadaan Allah. Ya. Apakah ada ayat firman Tuhannya? Ada. Kita baca sama-sama Roma 1 ayat 19 dan 20. Yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dan dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saya berikan terjemahan yang lebih tepat ya. Ayat ini mestinya diterjemahkan seperti ini. Karena apa yang diketahui tentang Allah, sekali lagi, karena apa yang diketahui tentang Allah nyata di dalam mereka. Apa yang diketahui tentang Allah nyata di dalam mereka, di dalam hati mereka, termasuk yang menolak Allah itu. Mengapa? Karena Allah telah membuatnya nyata bagi mereka. Karena sejak penciptaan dunia, sifat-sifat Allah yang tak terlihat, kekuatannya yang kekal dan keilahiannya telah terlihat dengan jelas, dimengerti melalui apa yang telah diciptakan, sehingga mereka tidak mempunyai alasan. Tidak mempunyai alasan itu apa? Untuk menyatakan Allah tidak ada. Tidak punya alasan sebenarnya mereka. Hatinya mereka, termasuk orang-orang yang mengaku ateis, bahkan ateis dogmatis sekalipun, sesuai dengan apa yang Alkitab tulis dan yang dinyatakan oleh John Calvin, dalam setiap hati orang, termasuk yang ateis dogmatis, yang paling dogmatis, tetap ada perasaan akan adanya Allah. Dan saya setuju itu. Tidak ada ateis sejati dalam dunia, tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu apa yang terjadi dengan orang ateis ini? Kalau di dalam hati mereka itu ada kesadaran adanya Allah ya, tapi mereka menyatakan Allah tidak ada dengan berbagai macam argumentasi tadi. Oh, kita tidak bisa lihat Allah, oh banyak kejahatan dan segala macam. Apa yang terjadi dengan mereka, saudara? Ada seorang mengatakan begini, mereka itu, orang-orang ateis itu berusaha menekan perasaan yang mengatakan Allah itu ada.
Jadi perasaan dalam hati mereka ya sebagai wahyu umum Allah sebenarnya yang diberikan pada setiap orang, adanya perasaan tentang keberadaan yang ilahi itu ditekan oleh mereka. Pertanyaannya, bisa enggak seseorang menekan perasaannya? Bisa. Bisa. Setiap kita itu pandai menekan perasaan. Untuk memungkiri perasaan itu bisa kita lakukan. Termasuk orang ateis, mereka memungkiri perasaan mereka yang mengatakan Allah itu ada, mereka tekan demikian rupa supaya itu tidak muncul. Sehingga yang muncul adalah declare mereka tadi loh, pernyataan-pernyataan dari mulut dan pikiran mereka, padahal hati mereka tidak sinkron. Ateisme yang sungguh-sungguh biasanya merupakan layar dari agama yang ditekan. Ya seperti kapal tuh mestinya layarnya ya mengembang begitu ya. Dan itu tapi ditekan ya, seperti itulah kira-kira orang ateis ya. Ada layarnya, ada, tapi mereka sengaja nekan supaya tidak ngembang. Itu yang mereka lakukan. Jadi kalau ketemu orang yang mengatakan Allah itu tidak ada, cukup senyum sama dia. Hatimu itu percaya kok Allah itu ada. Coba kamu aja ngaku Allah tidak ada, tapi hatimu, kalau kamu jujur, kamu ngakui kok sebenarnya Allah itu ada. Ya. Apa yang terjadi dengan orang ateis? Orang ateis mengenakan suatu keberanian yang palsu di tengah-tengah kegelapan dan kesalahanmengertian mereka. Seperti anak-anak pada waktu takut berjalan dalam kegelapan, lalu menyanyi dan bersiul-siul untuk membangkitkan keberanian mereka. Ya, ada orang menggambarkan orang ateis seperti ini, seperti waktu kita kecil. Waktu habis nonton di rumah tetangga, pulang lewatin lorong yang gelap, takut gitu toh. Gimana rasanya supaya tidak takut, bersiul-siul, nyanyi-nyanyi ya. Untuk memungkiri rasa takut itu loh. Itu yang orang-orang ateis lakukan. Mereka mencoba menekan perasaan akan keberadaan Allah itu, ditekan. Ya, padahal itu sebenarnya ada. Nah, ini beberapa kutipan dari orang-orang yang menentang ateis ya, dari Benjamin Winscott. Mereka yang pada suatu saat berpikir bahwa Allah tidak ada, tidak selalu berpikir demikian. Ini pakar juga ya, ini ahli juga ya. Terhadap orang ateis, dia mengatakan mereka orang ateis itu yang pada satu saat berpikir bahwa Allah tidak ada, tidak selalu berpikir demikian kok. Percayalah. Meskipun di hadapan kita dia ngomong Allah tidak ada, Allah tidak ada, Allah tidak ada, mereka menghina kita. Mereka tidak selalu berpikir seperti itu. Kenapa tidak selalu berpikir seperti itu ya? Tadi karena ada wahyu umum, hati nurani yang menyadari keberadaan Allah, yang mereka itu sebenarnya tak bisa buang dari hidup mereka. Dari Francis Bacon, ateisme lebih ada di bibir daripada dalam hati manusia. Ya karena memang tidak ada ateis yang sejati, cuma sekedar pengakuan saja bahwa Allah tidak ada, tapi hati mereka sebenarnya mengakui pada satu waktu bahwa Allah itu ada kok. Henry Moore, dalam penderitaan yang hebat atau bahaya, tidak ada manusia yang ateis. Pikiran yang tidak tahu harus lari kemana akan lari kepada Allah. Dan saya yakin ini bukan sekedar pernyataan. Saya pikir Henry Moore ini sudah menyaksikan banyak orang ateis melakukan ini. Ketika kepepet banget kepepet. Dia mungkin dalam hatinya ngomong, Tuhan tolong saya. Padahal sebelum-sebelumnya melawan orang-orang beragama, Allah itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Tapi begitu ada problem kepepet di hati kecilnya, dia berteriak, Tuhan tolong saya. Dari Edward Young, pada malam hari seorang ateis setengah percaya kepada Allah. Ketika dia lagi sendiri ya, di malam yang gelap, sunyi, sepi. Edward Young ini mengatakan orang ateis setengah percaya kepada Allah. Kenapa? Karena hatinya berbisik sama dia, Allah itu ada. Jadi tidak ada ateis yang sejati, itu tidak ada serai. Terhadap orang-orang yang seperti ini, pemazmur dalam Mazmur 14 ayat 1 mengatakan,
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Sebenarnya mereka melakukan itu karena kebebalan. Kebebalan. Tahu bebal ya? Bebal itu sebenarnya tahu, cuma tidak mau tahu. Ngerti, cuma tidak mau ngerti. Itu bebal. Oke, sekarang kita lanjut ke tentang bukti-bukti rasional tentang keberadaan Allah. Bukti-bukti rasional. Ya. Apa yang dimaksud dengan bukti-bukti rasional? Itu bukti-bukti yang berdasarkan hasil pemikiran manusia yang mencoba untuk membuktikan keberadaan Allah. Nah, kita akan lihat saudara ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bukti rasional tentang keberadaan Allah. Ya. Yang pertama apa? Argumentasi. Ayo dong, ngomong dong. Ontologis apa? Ontologis. Oh, gila ya. Yang kedua, argumentasi kosmologis. Ya. Yang ketiga, argumentasi teleologis. Yang keempat, argumentasi historis atau etnologis. Dan yang kelima, argumentasi moral. Ya, kita kenal dengan istilah-istilah yang aneh-aneh ya. Jadi ada 5 argumentasi rasional tentang keberadaan Allah. Tapi saya ingin memberikan catatan di awal. Kelima argumentasi ini tidak ada yang sempurna. Argumentasi rasional ini kalau tanpa Alkitab tetap memiliki cacat-cacat logika. Memiliki kelemahan-kelemahan rasional. Hanya ketika kelima argumentasi rasional ini menjadikan Alkitab ya sebagai yang utama tetap, maka barulah punya kekuatan. Karena seluruh argumentasi rasional ini tanpa terang dari Alkitab sendiri, maka itu tetap ada celah-celah untuk digugurkan argumentasinya. Jadi bukan berarti kelima argumentasi rasional ini tidak perlu kita ketahui, karena tetap bisa kita gunakan untuk menghadapi orang-orang yang ragu akan keberadaan Allah atau yang tidak percaya Allah. Karena mereka yang tidak percaya Allah itu kan levelnya beda-beda ya. Ada yang sekedar-sekedar atau yang sudah belajar. Jadi paling enggak 5 argumentasi ini masih kita bisa pakai ya. Pakai untuk membuktikan keberadaan Allah. Tapi jangan pernah lupakan argumentasi yang dari firman Tuhan. Kita akan lihat satu-satu ya. Apa itu argumentasi ontologis yang membuktikan akan keberadaan Allah? Ontologis dari kata Yunaninya apa? Hontos. Yang artinya adalah yang sedang berada. Apa yang ingin dikatakan oleh Anselmus, seorang yang memang mengajarkan argumentasi ontologis ini ya, untuk membuktikan keberadaan Allah. Dia berkata bahwa manusia itu punya ide tentang sesuatu makhluk yang sempurna secara mutlak. Oleh karena itu, makhluk yang sempurna secara mutlak itu pasti ada, yaitu Allah. Ya, mungkin dikaitkan dengan firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Allah menyatakannya kepada setiap hati manusia dan mereka tidak bisa memungkirinya. Ini argumen ontologis adalah satu argumen yang mengajarkan setiap orang itu punya konsep akan Allah, karena itu konsep itu membuktikan Allah itu ada. Ini argumentasi ontologis ya. Jadi argumentasi yang dibangun berdasarkan adanya ide tentang Allah yang dimiliki oleh semua orang. Maka kalau semua orang punya ide tentang Allah, tentang satu makhluk yang mulia, yang tertinggi, yang supranatural itu, maka pasti Allah itu ada. Karena ide ini dimiliki oleh semua orang. Jadi dipahami ya argumentasi ontologis. Jadi argumentasi yang dibangun berdasarkan ide yang dimiliki oleh semua orang. Bahwa
ada konsep tentang pribadi yang sempurna, yang mutlak. Dan karena ide itu ada, maka berarti Allah itu ada. Karena ide tentang pribadi yang tertinggi itu ada dan dimiliki oleh semua orang, maka Allah itu pasti ada. Itu yang diajarkan oleh Anselmus. Yang kedua, belum ya. Argumentasi ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai kesadaran atau pengertian tentang Allah. Kesadaran ini tidak bisa dari dirinya sendiri, tetapi diberikan oleh Allah. Keberadaan Allah tertulis dalam hati dan suara hati manusia. Jadi jangan lupakan ontologis. Allah ada karena setiap orang punya ide tentang Allah. Ya. Yang kedua adalah argumentasi kosmologis. Dari kata kosmos, ya, alam semesta, dunia. Ini juga bisa disebut sebagai argumentasi sebab akibat. Ya, yang ingin dibahas adalah tentang bagaimana setiap benda yang ada di dunia ini itu pasti mempunyai penyebab. Kursi ini yang kita duduk ini tiba-tiba ada atau ada penyebabnya? Ada tidak penyebab kursi ini ada? Ada atau enggak penyebabnya? Apakah tiba-tiba ada? Apa penyebabnya? Iya, orang yang buat itu loh ya. Jadi kan enggak tiba-tiba ada kursinya ya. Ada karena ada yang buat. Ada karena ada yang menyebabkan ada. Ya. Maka setiap benda dalam dunia itu pasti punya penyebab. Dan karena itu alam semesta ini juga pasti punya penyebab. Dan penyebab itu pastilah yang tak terbatas besarnya. Dan yang tak terbatas besarnya itu pasti Allah. Ini namanya argumentasi kosmologis, argumentasi sebab akibat. Setiap benda pasti punya penyebabnya. Maka alam semesta ini juga pasti ada yang menyebabkannya. Tidak bisa timbul begitu saja. Dan yang menyebabkannya itu pasti pribadi yang sangat besar sekali, sangat kuasa sekali, dan itu tidak bisa, itu adalah Allah sendiri. Kalau begitu orang akan tanya lagi, kalau begitu siapa yang menyebabkan Allah? Kalau segala sesuatu ada penyebabnya, dan penyebabnya adalah Allah, kalau begitu siapa yang menyebabkan Allah? Nah, hati-hati dengan pertanyaan ini. Segala sesuatu ada penyebabnya, kalau begitu siapa yang cipta Allah? Kadang-kadang untuk menjawab pertanyaan, kita itu mesti mengevaluasi dulu pertanyaan itu benar atau enggak. Seperti apakah Allah bisa menciptakan batu yang tidak bisa diangkat? Sebelum jawab kita mesti teliti dulu pertanyaan ini benar atau enggak. Apakah memang ada batu yang Allah tidak bisa angkat? Tidak ada. Jadi pertanyaan sudah salah begitu. Termasuk pertanyaan siapa yang mencipta Allah kalau begitu? Ini pertanyaan salah. Salahnya di mana? Kalau yang namanya Allah itu jelas bukan dicipta, sudah bukan. Jadi untuk bertanya siapa yang cipta Allah itu tidak relevan. Karena tidak cocok dengan natur dari Allah itu sendiri. Ya pribadi yang tidak dicipta. Sehingga kalau ditanya siapa yang cipta Allah, ya memang pertanyaannya salah. Kalau mau jawab, ya jawabannya tidak ada. Gitu. Setiap akibat harus ada sebabnya. Inilah alam semesta dan semua di dalamnya adalah akibat. Dengan demikian haruslah ada sebuah sebab yang mengakibatkan segala sesuatu itu hadir. Dan haruslah ada pula suatu faktor yang tanpa sebab yang mengakibatkan adanya segala sesuatu. Faktor tanpa sebab itu dikenal sebagai Allah. Jadi segala sesuatu di dalam alam semesta ada penyebabnya. Dan penyebabnya adalah yang tanpa sebab. Siapakah yang tanpa sebab? Allah. Jadi tidak perlu lagi ditanyakan siapa yang menyebabkan Allah. Tidak bisa pertanyaan itu dibenarkan. Karena Allah sendiri adalah pribadi yang tanpa sebab. Ya. Tambah ngerti atau tambah bingung? Bisa dipahami? Ya, ini akan terlihat dengan jumlah yang akan hadir 2 Kamis yang akan datang ya. Kalau jumlahnya minimal tetap, wah berarti paham. Kalau jumlahnya tinggal 50%, wah berarti tidak paham ya.
Ada satu analogi yang bagus, saudara ya, untuk menceritakan tentang penyebab atau argumentasi kosmologis ini. Apabila semua kepingan dari sebuah arloji itu kan kepingannya banyak ya, jarumnya, apa yang namanya itu, materialnya lah banyak begitu ya. Apabila sebuah kepingan dari sebuah arloji diletakkan, jadi arloji itu dipretelin satu-satu sampai yang paling kecil dipretelin semua, pokoknya begitu ya. Lalu diletakkan dalam sebuah tabung, lalu dikocok perlahan-lahan, maka kepingan-kepingan arloji itu tidak mungkin secara kebetulan dapat terpasang tepat dan berperan sebagaimana mestinya. Setuju? Kalau tidak setuju, coba dibuka arlojinya. Pretelin satu-satu. Buka kacanya, buka jarum-jarumnya, ya buka semua skrup yang kecil-kecil, buka semua. Lalu masukkan ke tabung, kocok-kocok lah begitu ya. Goncang-goncang. Apakah ketika saudara kemudian tumpahkan, apakah tiba-tiba bisa membentuk satu arloji yang sempurna? Tidak bisa. Begitu pula satu-satunya jawaban yang tepat atas soal adanya dunia ini adalah adanya satu makhluk yang maha tinggi yang disebut Allah. Teori Big Bang itu ngawur, saudara ya. Tahu Big Bang ya? Big Bang itu menyatakan bahwa dunia ini bukan dicipta oleh Tuhan, tapi hasil dari ledakan semesta. Meledak, lalu muncullah ya, apa yang disebut kita bumi dan tata surya segala macam. Ledakan bisa menghasilkan keteraturan. Itu logika dari mana? Ya seperti tadi, pretelan-pretelan dari arloji buang begitu ibarat membentuk satu arloji yang sempurna. Mana ada seperti itu? Jelas satu arloji itu bisa ada dengan sangat sempurna dan berfungsi dengan begitu teratur. Karena ada yang mendesain dan ada yang buat. Begitulah semesta kita yang begitu kompleks ini. Jelas tidak mungkin tanpa penyebab. Jelas ada yang menyebabkannya. Dan itu adalah satu pribadi desainer yang sangat luar biasa. Dan itu tidak bisa tidak, itu pasti adalah Allah. Argumentasi kosmologis ini diajarkan oleh Thomas Aquinas ya. Adanya rentetan sebab akibat menunjukkan kepada adanya sebab pertama, yaitu Allah. Voltaire. Bila sebuah jam membuktikan keberadaan seorang pembuat jam, namun alam semesta tidak dapat membuktikan keberadaan arsiteknya yang agung, maka saya bersedia disebut orang bodoh. Saudara mengerti yang dikatakan Voltaire ini? Sebuah jam itu membuktikan ada yang buat jamnya, ada pembuatnya. Kalau sampai alam semesta ini tidak bisa membuktikan keberadaan Allah yang arsitek yang agung itu, ya anggap saja saya orang bodoh, kira-kira begitu. Ya Voltaire bukan orang bodoh, yang artinya kalau kita percaya arloji saja ada yang buat, ya harusnya kita lebih lagi percaya semesta ini ada yang mencipta, ada yang buat. Dan itu pasti adalah Tuhan. Itu argumentasi kosmologis ya. Nah ini ada beberapa cerita yang menarik saudara ya. Tentang argumentasi kosmologis. Seorang Rusia pergi ke USA dan melihat alam semesta mini. Replika alam semesta ya. Dia marah ketika diberitahu bahwa replika alam semesta itu gak ada yang buat. Orang-orang Rusianya marah. Masa gak ada yang buat? Kamu ngaco. Lalu orang Amerikanya ngomong apa? Kalau alam semesta mini saja kamu tidak percaya bahwa tidak ada yang buat, bagaimana mungkin kamu percaya bahwa alam semesta yang asli bisa ada tanpa ada yang buat? Masuk akal ya, argumentasi kosmologis cukup membantu lah. Kalau replika alam semesta itu kita percaya ada yang buat, ya jelas yang aslinya juga pasti ada yang buat. Dan yang buat pasti bukan manusia. Nah, itu adalah satu cerita yang menarik ya tentang argumentasi kosmologis. Ada lagi, ini sekali ditanyakan, mana duluan? Ayam atau telur? Telur atau ayam, mana duluan?
Ini seringkali menjadi satu pertanyaan yang dilontarkan untuk katanya tidak bisa dijawab begitu loh. Bisa pertanyaan ini dijawab. Mana duluan, telur atau ayam? Loh, duluan mana, ayam atau telur? Ayam. Kalau duluan telur, siapa yang ngeramin? Gitu, kalau duluan telur ada, siapa yang ngeramin? Gitu loh. Jelas kita mesti percaya Allah ayam duluan ada. Ayam dari mana? Ya dicipta Tuhan. Nah ini, ya misalkan kamu asal dari mana? Dari mama. Mamamu dari mana? Dari mamanya mama. Mamanya mama dari mana? Terus aja terus, lanjutkan terus. Dari mama yang pertama. Kalau ditanya mama yang pertama dari mana? Dua kemungkinan saja. Mengaku dicipta Tuhan atau mengaku dari monyet. Kan itu aja toh. Maka di sini orang yang tidak mau mengakui keberadaan Allah tidak bisa mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Jadi orang yang tidak mau mengakui keberadaan Allah yang mencipta manusia, maka dia tidak bisa mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Tidak bisa tidak, dia mesti mengakui dari monyet. Tapi siapa sih mau dikatakan keturunan monyet? Ayo coba. Saya pikir juga orang ateis gak mau dikatakan keturunan monyet juga ya. Sekarang kita masuk ke argumen teleologis. Ini sudah jam 9. Masih panjang saudara ya. Argumentasi teleologis itu dari kata Yunani telos yang artinya tujuan. Apa maksudnya? Argumentasi teleologis ini menyatakan bahwa hasil penelitian atas semesta, juga penelitian atas benda-benda besar maupun kecil menunjukkan bahwa masing-masing benda itu dirancang oleh suatu daya cipta yang begitu tinggi untuk tujuan dalam kehidupan. Segala sesuatu punya tujuan yang diberikan oleh bijaksana Allah. Jadi argumentasi teleologis ini adalah argumentasi yang ingin menyatakan setiap ciptaan itu ada tujuannya. Kok bisa ada tujuannya? Pasti ada yang cipta yang punya bijaksana yang begitu tinggi. Tidak mungkin tanpa tujuan. Dan tujuan ini berkaitan dengan keteraturan ya. Nanti kita akan lihat betapa teraturnya alam semesta kita ya. Argumentasi ini disampaikan oleh William Paley, seorang hamba Tuhan juga ya. Dia mengatakan begini, jika orang menemukan sebuah jam tangan di pantai, arloji lagi nanologinya saudara ya, dan memperhatikan mekanismenya, maka orang tersebut terpaksa harus menyimpulkan bahwa jam tangan itu tersebut memiliki sesosok perancang yang cerdas. Demikian pula mekanisme di alam semesta membuktikan keberadaan Allah. Jam tangan itu kan teratur ya. Siapa di sini punya jam tangan yang tidak teratur? Kadang jalannya cepat, kadang jalan lambat ya. Pengen cepat dia cepat, pengen lambat dia lambat, begitu ada begitu. Ya paling ngaconya kalau baterainya mau habis itu ngaco ya. Dia jalannya lebih lambat lagi. Tapi kalau normal semua teratur ya, detik demi detik ya, itu teratur banget. Kenapa bisa teratur? Karena memang ada perancangnya yang mengatur supaya teratur. Ini argumentasi teleologis itu menyatakan betapa teraturnya alam semesta kita. Kalau ada orang ngomong ini kebetulan adalah tidak mungkin kebetulan itu terjadi setiap detik. Teraturnya alam semesta itu setiap detik teratur. Bahkan mungkin setiap mili detik teratur. Setiap saat teratur. Tidak mungkin yang namanya kebetulan terjadi setiap saat. Kalau orang mengatakan, semuanya ini teratur karena kebetulan itu omong kosong. Semua teratur berarti ada yang mengatur. Dan siapa yang bisa atur alam semesta? Tidak bisa tidak, itu pasti Tuhan. Dengan bijaksananya yang begitu tinggi ya. Contoh, keteraturan dalam semesta ini. Sebenarnya contohnya bisa sangat banyak sekali saudara, tentang keteraturan dalam semesta. Ini beberapa contoh saja. Yang pertama, bumi itu adalah satu-satunya planet yang dikenal dengan diselimuti oleh suatu atmosfer yang terdiri dari campuran gas untuk menunjang kehidupan tumbuhan, binatang, dan manusia. Semua sudah tahu ya, bumi ini ada lapisan atmosfer.
Jika bumi lebih kecil, maksudnya lebih kecil dari ukurannya sekarang ya, maka atmosfer tidak akan terbentuk. Maka bumi akan jadi seperti planet Merkurius. Gak mungkin ada kehidupan. Jika bumi lebih besar, maka atmosfernya akan mengandung hidrogen bebas seperti Jupiter. Dan tak memungkinkan kehidupan. Jadi bumi ini sudah dirancang demikian rupa dan teraturnya. Sehingga punya satu besar yang pas. Untuk memungkinkan punya atmosfer yang baik. Sehingga bisa menunjang adanya kehidupan. Posisi bumi berada pada jarak yang sesuai dari matahari. Jarak bumi dengan matahari itu bukti keteraturan. Tuhan mengatur jaraknya seperti itu, saudara. Dan itu pastinya bukan kebetulan ya. Kalau kebetulan tuh kadang-kadang bumi dekat, ya, kadang-kadang jauh, ya. Kadang mendekat, kadang menjauh, gitu ya. Kalau kangen dia dekat, ya. Kalau enggak kangen dia jauh. Gitu. Enggak ada seperti itu kan. Bumi itu jaraknya seperti itu dengan matahari. Jika jarak bumi jauh dari matahari, apa yang terjadi? Kita beku. Ya. Jika jaraknya lebih dekat, apa yang terjadi? Obong, terbakar. Tapi bumi dengan matahari ya, jaraknya seperti itu. Ya. Pas jaraknya itu. Pasti ada yang mengatur ya. Bumi juga berputar pada porosnya dan membuat seluruh permukaannya menjadi panas dan dingin setiap hari. Apalagi kalau kita perhatikan tata surya kita. Tata surya kita kan planet-planet yang mengitari matahari itu saudara ya. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto katanya bukan planet ya. Ya seperti itulah ya. Perputaran itu selalu pada jalurnya masing-masing. Bumi itu gak pernah beralih ke jalurnya Mars. Gak pernah. Gak pernah jalurnya Saturnus, gak pernah. Sepanjang masa bumi itu terus berada di jalurnya. Demikian pula planet-planet yang lain. Selalu ada di jalur masing-masing. Coba. Itu kan bukti ada yang ngatur toh. Kalau cuma kebetulan, gak mungkin terjadi kebetulan seperti itu. Kalau kebetulan Marsnya nyimpang ke Jupiter. Kebetulan nanti Jupiter nyimpang ke Merkurius. Kalau itu terjadi seperti itu ya kacau semua, meledak semua. Hancur semua. Tapi bukti bahwa terjadi keteraturan itu berarti ada yang mengatur dan itu pasti adalah Tuhan. Bulan juga punya jarak dan ukuran yang tepat dari bumi ya untuk gravitasinya. Karena bulan itu menciptakan pergerakan pasang surut air laut ya, sehingga air laut itu tidak berhenti, tapi mengalir di antara benua-benua. Coba kalau bulan itu jaraknya tidak tepat dari bumi, kadang dekat, kadang jauh, wah air laut itu gak stabil sama sekali, itu bisa membahayakan ya, pasti menghancurkan juga. Ini hanya beberapa contoh tentang keteraturan, ya, dan itu pasti adalah Tuhan yang mengatur. Mazmur 19 ayat 1 sampai 4a itu nanti saudara bisa baca ya. Mengatakan langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Langit ceritakan kemuliaan Allah, cakrawala beritakan pekerjaan tangannya. Jadi ayat ini juga satu ayat yang menjadi terang bagi argumentasi-argumentasi rasional tadi. Sekarang kita masuk ke argumentasi yang lain, argumentasi historis. Saya mulai melihat mata-mata yang sayup-sayup sudah ini. Ya. Belum terbiasa belajar ya, enggak apa-apa. Ayo. Melek ya. Argumentasi historis. Adalah semua manusia punya kesadaran tentang ada sesuatu yang ilahi. Ini mirip yang ontologis ya. Karena hal itu bersifat universal, maka itu pasti merupakan sesuatu yang bersifat dasari pada manusia. Karena hal ini membawa manusia pada penyembahan yang bersifat agama, maka pastilah ada sesuatu makhluk yang lebih tinggi yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang religius. Makhluk yang lebih tinggi itu pasti adalah Allah. Mirip ya, hampir sama dengan ontologis ya.
Adanya kesadaran akan pribadi yang maha tinggi yang dimiliki oleh semua manusia, termasuk suku-suku yang paling dalam sekalipun. Ada kesadaran itu. Yang terakhir untuk argumentasi rasional adalah argumentasi moral. Argumentasi moral ini tokohnya adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant ini adalah filsuf yang menolak keempat argumentasi rasional tadi. Dia nolak ontologis, dia nolak kosmologis, dia nolak teleologis, dia nolak historis. Dia hanya megang satu, yaitu yang moral. Tapi sebenarnya kalau ditelusuri ya, penolakan itu tetap bisa dijawab sih. Ya, dijawab dengan firman Tuhan. Argumentasi moral yang membuktikan keberadaan Allah. Semua orang punya kesadaran akan apa itu benar dan salah. Hati nurani bisa bedakan baik dan jahat. Menunjukkan adanya suatu hukum moral dalam hati. Dan ini secara tidak langsung menunjukkan ada yang beri hukum moral. Dan siapa yang beri hukum moral? Itu pasti adalah Tuhan. Itu argumentasi moral. Setiap manusia itu di tengah keberdosaan sekalipun ya masih bisa bedakan mana baik, mana jahat. Meskipun tidak secara sempurna. Paling tidak kan semua tahu bohong itu salah. Paling tidak kan semua mengakui mencuri, merampok, membunuh itu salah. Ya kan begitu. Semua orang ngajarin membantu orang itu baik. Ada hukum moral dalam diri setiap manusia. Sehingga kalau itu ada, maka mesti ada yang beri hukum moral. Siapa yang beri? Tuhan. Itu adalah argumentasi moral. Ya, untuk menyatakan keberadaan Allah. Allah lah yang memberi hukum moral pada setiap hati manusia. Ini dia Immanuel Kant. Dia mengatakan manusia punya kesadaran akan adanya kebaikan yang tertinggi. Allah adalah landasan kehidupan moral sebagai nilai transenden yang hanya dimiliki oleh Allah. Allah itu sumber moral. Dan karena itu dia berikan moral pada setiap manusia. Sehingga moralitas dalam setiap manusia membuktikan adanya pemberi moral dan itu membuktikan adanya Allah. Ini argumentasi moral. Jadi kita sudah lihat ya saudara, ada 5 bukti rasional tentang keberadaan Allah. Ya, argumentasi ontologis, ingat argumentasinya adalah setiap orang punya ide tentang Allah. Dan karena ini universal, maka pasti Allah itu ada. Karena semua orang punya ide ini. Argumentasi kosmologis, alam semesta yang begitu besar dan rumit itu, pasti ada yang menyebabkannya. Replika alam semesta aja kita tahu, yakin ada yang menyebabkannya. Arloji aja kita percaya pasti ada yang buat. Maka kita mesti yakin alam semesta ini pasti ada yang buat, ada yang cipta. Dan itu pasti Allah. Argumentasi teleologis. Dalam alam semesta ini semua teratur. Teratur semuanya. Kalau tidak teratur hancur semuanya. Bintang-bintang jatuh tidak karu-karuan tuh ya. Kalau tidak teratur. Oh, semua benda-benda langit bergantungan di angkasa semua itu. Kalau tidak ada yang nahan, tidak ada nopang, tidak teratur, kacau semua. Tapi kita lihat semua berjalan teratur, pasti ada yang mengatur. Dan itu pasti adalah Allah. Arloji yang teratur aja kita percaya pasti ada yang desain yang buat kok. Apalagi semesta yang begitu luar biasa. Yang teratur, pasti ada yang mengatur dan itu pasti Allah. Argumentasi historis, semua orang ada kesadaran akan Allah. Jadi itu membuktikan Allah itu ada. Dan argumentasi moral, setiap orang itu punya nilai-nilai moral. Ya. Tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan itu berarti mesti ada yang memberikan nilai moral itu. Dan itu pasti Tuhan. Jadi paling tidak kelima ini bisa menolong kita lah ya. Ya paling tidak kalau tidak bisa menuntaskan percakapan dengan mereka yang menolak Allah, paling tidak ini bisa jadi masukan yang baik ya. Paling tidak juga bisa menguatkan iman kita. Allah itu ada, apapun yang kita alami Allah itu ada ya. Bukti rasional. Sekarang kita akan lihat Alkitab dan keberadaan Allah. Alkitab dan keberadaan Allah. Sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak boleh menyandarkan keyakinan adanya Allah pada bukti rasional. Sekali lagi ya. Kita tidak boleh menyandarkan, kita yakin ada Allah hanya sebatas bukti rasional.
Tidak. Sebagai orang percaya, kita yakin adanya Allah itu karena dalam kitab suci menyatakan Allah itu ada. Jadi kita boleh mengetahui bukti-bukti rasional tadi, ya kelima tadi. Tapi untuk kita meyakini, betul-betul meyakini Allah itu ada, tidak boleh bersandar pada 5 bukti rasional tadi. Tapi sandaran kita adalah karena firman Tuhan Alkitab menyatakan Allah itu ada. Nah itu menjadi satu sandaran kita yang kokoh, yang kuat. Ya, sedangkan kelima bukti rasional itu hanya hanya support saja lah. Hanya support saja. Herman Bavinck, seorang teolog reform, dia mengatakan begini. Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Menarik itu. Kalau tadi kan secara rasional manusia berusaha berpikir keras untuk membuktikan Allah itu ada dengan bukti-bukti rasional. Alkitab beda. Alkitab tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah. Tetapi menyatakan bahwa Allah itu ada. Nanti kita akan lihat kenapa kok Alkitab tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah. Atau penulis Alkitab kenapa tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah. Tapi Alkitab itu menyatakan Allah itu ada. Dan Alkitab menganggap bahwa manusia punya ide yang tidak dapat dihilangkan tentang keberadaan Allah itu. Jadi Alkitab itu hanya menyatakan Allah itu ada. Menyatakan dan membuktikan dua hal yang beda ya. Kalau membuktikan tadi, secara rasional memikirkan gimana cara buktikan. Ya. Tapi Alkitab itu menyatakan Allah itu ada. Kenapa hanya menyatakan? Karena tadi, Alkitab yang wahyu khusus itu juga menyatakan adanya wahyu umum pada setiap hati manusia yang menyadari akan keberadaan Allah. Roma 1 ayat 19 dan 20 tadi kita sudah baca ya. Kita lewatin saja. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Setiap manusia diberikan kekekalan. Ada nilai-nilai kekal. Ada kesadaran akan hidup setelah kematian. Itu dimiliki. Ya. Penulis Alkitab tidak pernah berusaha untuk membuktikan keberadaan Allah. Penulis Alkitab itu menyatakan Allah ada, bukan berusaha membuktikannya. Dan hal ini dilakukan untuk sebuah alasan yang sangat baik. Saudara perhatikan apa alasannya. Mengapakah penulis Alkitab tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah? Perhatikan kalimat ini penting meskipun mungkin agak sukar dimengerti ya. Ketika kita secara logis membuktikan hal tertentu, ya ketika kita berusaha secara logis, rasional ya, dengan segala kemampuan berpikir kita membuktikan hal tertentu, itu menunjukkan bahwa hal itu harus benar karena secara logis itu mengikuti sesuatu yang bersifat otoritatif. Maksudnya begini, kalau kita ingin membuktikan sesuatu, maka siapa yang lebih berotoritas? Kita atau sesuatu itu? Kita yang berotoritas, kita yang menentukan kok. Ini benar, ini tidak benar, ini tidak benar. Itu kita yang otoritas. Kalau itu diterapkan pada Alkitab, kita telah membuktikan Allah itu ada. Berarti yang lebih berotoritas siapa? Allah atau kita? Kita yang jadi berotoritas berarti. Kita jadi Allahnya. Itu betul yang dikatakan Bavinck tadi ya. Alkitab tidak membuktikan Allah. Penulis Alkitab tidak membuktikan Allah. Karena kalau penulis Alkitab membuktikan Allah, berarti penulis Alkitabnya lebih berotoritas dari Allahnya. Karena yang dibuktikan itu mesti lebih rendah dari yang membuktikan. Mengerti bagian ini, saudara? Ngerti ya? Jadi yang membuktikan itu lebih berotoritas dari yang dibuktikan. Kalau itu terjadi pada Allah, berarti yang membuktikan Allah ada, itu lebih berotoritas dari Allahnya. Dan itu tidak pernah terjadi dalam Alkitab. Penulis Alkitab dikatakan tidak berusaha membuktikan Allah. Karena apa? Karena Allah lah yang berotoritas atas penulis Alkitab. Bukan penulis Alkitab yang berotoritas atas Allah.
Jadi di sini justru kita mengagumi akan Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, saudara. Mengagumi karena Allah benar-benar menyatakan dia yang berotoritas, menyatakan secara khusus melalui wahyu khususnya itu. Bahwa dia ada. Ya. Tetapi tidak ada yang lebih otoritatif daripada Allah dan firman-Nya. Ya, saya harap kita boleh menangkap insight dari statement ini ya. Jadi penulis Alkitab tidak berusaha membuktikan keberadaan Allah. Karena pemberi bukti yang membuktikan itu akan lebih berotoritas dari yang dibuktikan. Dan itu tidak bisa terjadi. Penulis Alkitab tidak lebih berotoritas dari Allah. Justru sebaliknya Allah lah yang berotoritas atas penulis Alkitab. Sehingga Allah memakai penulis Alkitab untuk menyatakan dia ada. Bukan untuk membuktikan dia ada. Matius, Markus, dan seterusnya. Mereka adalah penulis-penulis yang tunduk pada pimpinan Allah yang berotoritas itu untuk menyatakan Allah itu ada. Demikian pula kita ya. Pada waktu kita membaca Alkitab, yang kita perlukan adalah iman dan ketundukan. Mempercayai bahwa apa yang Allah nyatakan itu benar karena ini dari Allah yang berotoritas. Termasuk ketika Alkitab mengatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah. Ini sebuah deklarasi, sebuah pernyataan, saudara. Bukan sebuah pembuktian, tapi sebuah pernyataan. Pada mulanya Allah mencipta langit dan bumi. Nah, Alkitab menyatakan, penulis Alkitab menyatakan bahwa Allah itu ada. Dan ini menjadi sandaran kita, ketundukan kita pada otoritas Allah ya di dalam firman-Nya. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tidak bisa tidak dalam hal ini iman itu diperlukan, saudara. Iman itu mutlak diperlukan, saudara. Mutlak diperlukan. Kalau orang-orang ateis itu mencoba untuk menghina akan orang-orang Kristen yang beriman, mestinya itu juga menjadi senjata bumerang bagi mereka. Karena mereka juga mengimani apa yang mereka tidak tahu kok. Misalnya, ketika mereka mengatakan bahwa bumi ini adalah dari teori Big Bang, ya, ledakan-ledakan itu. Mereka sendiri mesti mengimani ledakan yang pertama terjadi karena apa? Seandainya benar ada ledakan. Mereka bisa jawab kok. Kenapa ledakan pertama itu ada? Siapa yang menyebabkannya? Mereka itu beriman juga atas statementnya mereka begitu. Jadi iman itu pasti ada, diperlukan iman ya. Diperlukan iman. Bahkan orang ateis itu memerlukan iman untuk apa yang mereka ajarkan sendiri. Tetap diperlukan iman. Apalagi kita orang percaya. Untuk mengenal Allah kita perlu iman. Maka kita mengingat apa yang dikatakan oleh Anselmus. Faith seeking understanding. Iman itu mencari pengertian. Iman dulu, baru ngerti. Iman dulu, baru ngerti. Sebenarnya ada banyak hal yang kita alami itu iman dulu kok. Baru kita cari tahu. Siapa di sini yang waktu mau naik pesawat, sebelum saudara duduk, sudah cek semua pesawatnya. Dicek tempat duduknya, skrupnya, bautnya, rapat atau enggak ya, gitu ya. Dicek dulu ke pilotnya ngantuk atau enggak ya, pilotnya gimana, dicek semua segala macamnya. Dicek semua pesawatnya dari depan sampai belakang. Ada yang begitu enggak? Enggak tuh. Kita ke pesawat, tinggal duduk aja. Bukankah itu iman? Percaya bahwa tempat duduknya itu tidak akan patah. Gitu. Tempat duduknya kuat untuk menyangga tubuh kita. Itu kan iman sebenarnya begitu. Tidak ada yang mereksain dulu toh untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar sanggup untuk menopang saya, maka saya baru mau duduk. Tidak ada orang segila itu kan. Dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam tanda kutip iman itu lebih dulu.
Percaya itu lebih dulu, baru cari tahu ya. Wah, ini tempat dulu kok bisa kuat ya? Oh iya, karena ini skrupnya semua nancep semua, oh, ini bahannya bagus segala macam. Tapi percaya dulu, iman dulu. Jadi mengesampingkan iman itu sesuatu yang tidak bisa. Saudara jangan salah arti iman sini, jangan dipikirkan iman yang sempit dalam kekristenan. Maksud saya iman ini percaya dalam secara umum ya. Tapi kalau masuk dalam kekristenan, memang untuk mengerti Allah itu awalnya mesti iman dulu. Percaya Allah itu ada. Baru nanti kita ngerti Allah seperti apa. Allah yang bagaimana. Itu nanti kelas kedua. Tentang Allah yang bisa dikenal. Bagaimana sih Allah? Kok bisa kita kenal? Itu nanti ada kelas kedua ya. Jadi iman itu mencari pengertian. Sebuah pilihan. Anda bisa percaya kepada pemikiran manusia yang salah bahwa Tuhan itu tidak ada, atau percaya pada firman Tuhan yang sempurna, 66 kitab dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Tuhan itu ada. Hal yang menarik mengenai menjadi orang Kristen adalah mengetahui bahwa Alkitab bukan hanya sebuah buku religius, tapi firman dari Tuhan yang Sang Pencipta seperti dinyatakan di dalamnya. Pilih mana? Pilih percaya omongan dari orang yang membohongi hatinya mengatakan Allah tidak ada, atau percaya pada firman Tuhan yang mengatakan Allah itu ada. Pilihannya cuma dua. Mau pilih percaya pada orang yang mengingkari hatinya dan mengatakan Allah tidak ada, atau percaya kepada kitab suci yang mengatakan Allah itu ada. Ingat, Alkitab bukan hanya buku religi, tapi adalah firman dari Tuhan sendiri. Dan berulang-ulang catatan Alkitab telah dikonfrontasi oleh arkeolog, biolog, geolog, astronom. Tidak ada kontradiksi ataupun informasi yang salah pernah ditemukan dalam halaman-halamannya. Meskipun Alkitab ditulis dalam rentang waktu ratusan tahun oleh begitu banyak penulis yang beda, yang masing-masing diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kalau kita menyandarkan yang paling utama keberadaan Allah adalah dari Alkitab, berarti kan kita mesti percaya Alkitab ini firman Allah yang pasti benar. Dan kita percaya Alkitab adalah firman Allah yang tidak mungkin salah. Bukan hanya dari apa yang Alkitab katakan, tapi dari sepanjang sejarah. Alkitab selalu tidak pernah bertentangan dengan penemuan-penemuan, dikuatkan oleh penemuan-penemuan arkeolog, biolog, geolog, astronom. Semua tidak ada yang menentang akan Alkitab. Alkitab itu dalam kritik buku kuno itu sudah sangat-sangat lulus dari hal apapun juga. Ya. Apalagi kita dengan iman percaya Alkitab firman Tuhan. Jadi ini menjadi fondasi kita. Jadi mengapa kita percaya Allah ada? Karena firman Tuhan, Alkitab mengatakan Allah itu ada. Dan firman Allah itu benar-benar adalah sejati yang tak mungkin salah. Ya. Kita skip. Sekarang saya akan bacakan yang terakhir. Sore ini adalah seorang wanita yang bernama Marilyn Adamson. Dia dulunya adalah ateis. Dia mengatakan begini, dia mencatat begini, saudara. Dulunya saya seorang ateis. Dan seperti kebanyakan orang ateis, soal orang yang mempercayai Tuhan sangat mengganggu saya. Yang dipermasalahkan adalah bahwa mengenai orang ateis, kami menghabiskan banyak waktu, perhatian, dan energi untuk menyangkal sesuatu yang bahkan tidak kami percaya itu ada. Apa yang membuat kami melakukannya? Ketika saya menjadi seorang ateis, perhatian saya adalah untuk orang-orang malang dan penghayal tersebut. Jadi menganggap orang Kristen itu penghayal ya. Jujur saja, saya juga memiliki tujuan lain. Ketika saya menantang seseorang yang mempercayai Tuhan, saya juga sangat curiga jika mereka malahan dapat meyakinkan saya. Sebagian pencarian saya adalah terbebas dari pertanyaan tentang Tuhan. Jika saya dapat dengan yakin membuktikan kepada para pemercaya bahwa mereka salah, setelah itu masalahnya akan hilang dari hidup saya dan saya akan bebas untuk melanjutkan hidup saya. Jadi dia merasa puas kalau bisa meyakinkan Allah itu tidak ada. Saya tidak menyadari
bahwa alasan dan topik tentang Tuhan membebani pikiran saya dengan berat. Karena Tuhan sedang menekankan persoalan ini. Saya telah mencoba mencari tahu bahwa Tuhan ingin diketahui. Dia menciptakan kita dengan tujuan bahwa kita akan mengenal Dia. Dia telah melingkupi kita dengan bukti berupa dirinya sendiri. Dan Dia membatasi pertanyaan tentang keberadaannya di depan kita. Sepertinya saya tidak dapat melepaskan pemikiran tentang kemungkinan mengenai Tuhan. Awalnya kan tidak ada. Sekarang mungkin ada. Kenyataannya, di hari saya memilih untuk mengakui keberadaan Tuhan, doa saya dimulai dengan, baiklah, Engkau yang menang. Dia ngomong sama Tuhan, baiklah Tuhan, Engkau yang menang. Aku tidak bisa bertahan lagi untuk mengklaim bahwa Engkau tak ada, kira-kira begitu ya. Mungkin saja alasan dasar kaum ateis merasa terganggu dengan orang yang mempercayai Tuhan karena mereka secara aktif, karena Tuhan secara aktif mencari mereka. Saya bukanlah satu-satunya orang yang mengalami hal ini. Malcolm Marguerite, seorang sosialis dan penulis tulisan filsafat menulis, saya memiliki dugaan bahwa bagaimanapun juga selain mempertanyakan, saya sedang dicari Tuhan. Ini adalah kisah orang-orang ateis yang dicari sama Tuhan. Dan kalau sudah dicari Tuhan, mereka akan mengatakan, Tuhan aku nyerah, Engkau ada. Ya. Baik saudara, kita sampai di sini pelajaran kita di kelas yang pertama tentang keberadaan Tuhan. Jadi jangan ragu lagi ya tentang keberadaan Tuhan, apa yang kita alami. Dan jangan pernah kita mengabaikan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Baik dalam ibadah maupun keseharian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ateis secara praktis. Dan jangan lupa dalam setiap ibadah, sadari betul Tuhan itu ada. Ya. Sehingga waktu kita puji Tuhan, kita bisa puji Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, mendengar firman Tuhan, persembahan dan sebagainya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau kita ibadah tanpa meyakini keberadaan Tuhan itu bukan ibadah. Oke, saya berhenti di sini. Silakan saudara, kalau ada pertanyaan sesuai tema ya, sesuai tema. Jangan tanya yang di luar tema ya. Karena ini baru kelas pertama, nanti 2 Kamis yang akan datang kita akan lanjutkan dengan Allah yang bisa dikenal. Kita bersyukur untuk kelas malam hari ini dan mari kita di akhir doa, mari kita sama-sama memuji Tuhan. Dengan pujian, maka jiwaku pun memujimu. Sebagai satu respon kita bahwa kita belajar teologi untuk menaikkan doksologi kepada Tuhan. Kita mengagumi akan keberadaannya, kita mengakui akan keberadaannya, dan kita memuji akan diri atau pribadinya yang ada. Mari pertama-tama kita untuk kepala kita bersyukur untuk keberadaannya yang boleh terus bersama-sama dengan kita, menyertai kita. Dengan bersyukur kami malam hari ini boleh kembali diyakinkan bahwa Allah kami benar-benar ada. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang kami alami, Engkau tetap Allah dan Engkau tetap ada selama-lamanya. Dan biar itu boleh menjadi satu ketenangan di dalam hati kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk boleh mengakui keberadaan-Mu dalam seluruh aspek hidup kami. Dengan semua yang kami lakukan. Bila kami boleh menyadari bahwa Engkau ada, Engkau nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan bila apa yang kami pelajari malam hari ini boleh membangun akan iman kami dan membuat kami makin bergairah untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ini doa kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdiri sama-sama dan kita naikkan pujian ini. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku,
tak putus aku heran. Mas berkenakan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan lindungi sepanjang perjalanan, tibakan di tempat yang selamat. Dan tolong kami untuk tetap setia, belajar dan belajar mengenal Engkau, sehingga kami boleh semakin mengenal diri kami, kami boleh semakin rendah hati, dan boleh semakin dalam di dalam memuliakan nama-Mu. Mengucap syukur mengakhiri akan kelas ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.